Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya adalah Zikri Anwar Pamungkas dari kelas C12, yang dimana merupakan saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari konsep materi ringkasan situasi and stakeholder atau pemangku kepentingan, yang dimana konten ini membahas keterkaitannya antara materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu dengan jurnal. Jurnal di sini yang saya pilih merupakan jurnal dari Undip, yaitu analisis pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan eceng gondok pada perairan Rawapening di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, saya akan menjelaskan keterkaitannya antara materi dengan jurnalnya. Jika kalian ingin melihat jurnalnya, di sini ada linknya ya teman-teman. Nah, isi konten tersebut, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini merupakan isi materi dari ringkasan situasi and stakeholder atau pemangku kekuasaan. 2. Tujuan penelitian jurnal. 3. Metode penelitian jurnal. 4. Hasil penelitian jurnal. 5. Kesimpulan jurnal. Dan 6. Merupakan relevansi dengan kehidupan di dunia nyata. Oke, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan ringkasan situasi stakeholder atau pemangku kekuasaan. Apa sih ringkasan situasi stakeholder atau pemangku kekuasaan itu? Jika melihat suatu masalah yang sesuai dengan konteks masalah, akan memudahkan mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan definisi masalah beserta elemen-elemennya, yang merupakan syarat awal dalam menetapkan batasan sistem dan lingkungannya, yaitu relevan sistem. Situasi masalah di sini merupakan konteks di mana masalah terjadi. Situasi masalah juga merupakan gabungan dari keseluruhan aspek yang dapat mempengaruhi atau membentuk masalah atau isu yang diamati. Nah, di sini kita akan mempelajari masalah-masalah. Ada 6 elemen yang ada dalam masalah, yaitu decision maker, pengambil keputusan, di mana pengambil keputusan di sini merupakan owner. Yang kedua, decision makers objective, tujuan, yaitu tujuan dari permasalahan tersebut. Tujuannya apa sih gitu. Yang ketiga ada decision kriteria keputusan, kriteria dari keputusan yang diambil oleh owner. Selanjutnya ada performance measure, ukuran kinerja. Selanjutnya ada control input or alternative course of action, masukan yang dapat dikontrol atau tindakan alternatif. Tindakan-tindakan yang menjadi alternatif atau tindakan yang menjadi suatu cadangan lah intinya. Context in which the problem occur, konteks masalah, konteks masalahnya apa gitu. Nah, 2. Tujuan penelitian jurnal. Jurnalnya itu kan judulnya itu analisis pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan eceng gondok pada perairan Rawapening di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, tujuan dari penelitian jurnal tersebut merupakan yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan eceng gondok di perairan Rawapening, khususnya di Desa Asinan. Nah, yang pertama itu kita
mengidentifikasi siapa pemangku kepentingannya dalam pengelolaan eceng gondok di rawapening. Yang kedua ada menganalisis pihak-pihak kunci atau key persons yang memiliki pengaruh dalam dan kepentingan tinggi terhadap pengelolaan eceng gondok. Jadi kita mencari kunci-kunci yang ada atau siapa sih tokoh masyarakatnya gitu yang memiliki pengaruh atau kepentingan tinggi terhadap pengelolaan eceng gondok tersebut. Nah, dan terakhir ada menyusun resolusi konflik dalam pengelolaan eceng gondok. Jadi kita harus membuat resolusi konfliknya gitu di jurnalnya itu. Nah, metode penelitian jurnal tersebut yaitu yang pertama, metode penelitian ini menggunakan metode sampling ya, snowball sampling, yaitu responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Jadi ada responden awal, jadi dia tuh merecommended responden berikutnya gitu. Jadi ada satu responden dan responden yang lainnya gitu. Metode analisisnya analisis stakeholder untuk memetakan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing pihak. Jadi ada tingkatannya gitu. Kepentingannya, pihak-pihak yang berkepentingan tuh ada tingkatannya. Juga menggunakan analitikan hierarki proses AHP atau AHP untuk menentukan solusi pengelolaan yang paling prioritas berdasarkan penelitian responden terhadap beberapa alternatif solusi. Nah, ini juga menggunakan analisis AHP ya teman-teman. Nah, langsung aja biar lebih jelasnya, ada hasil penelitian jurnalnya. Nah, dari hasil penelitian jurnal kita mendapatkan identifikasi masalah merupakan rawapening mengalami masalah serius karena pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali yang menimbulkan dampak negatif, yaitu apa saja sih dampak negatifnya, yaitu yang pertama menutup perairan, yang kedua memicu konflik antar kelompok masyarakat yang dimana ada pro dan kontranya terhadap keberadaan eceng gondok. Kegiatan penangkapan ikan terganggu, peralatan rusak, hasil tangkapan menurun. Ini merupakan suatu masalah-masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya ada identifikasi pemangku kepentingan stakeholder. Penelitian menemukan ada 9 kelompok stakeholder utama yang berperan dalam pengelolaan eceng gondok. Yang pertama ada pengurus kelompok nelayan dan pembudidaya. Kedua ada nelayan anggota kelompok. Ketiga ada nelayan non anggota. Jadi ada yang anggota dan ada yang non anggota gitu, yang tidak aktif dalam organisasi gitu. Selanjutnya ada pembudidaya keramba, ada pencari kompos pupuk. 6 ada pencari batang eceng gondok. Selanjutnya ada penyewaan perahu, perangkat desa, dan terakhir adalah masyarakat non perikanan. Pemetaan pengaruh selanjutnya pemetaan pengaruh dan kepentingan stakeholder metrik. Dalam metrik stakeholder, para pihak dipetakan dalam 4 kuadran. Nah, hasil jurnal tersebut mengatakan ada 4 kuadran. Kuadran pertama ada subjek, kepentingan tinggi tapi pengaruh rendah, misalnya nelayan biasa, penyewa perahu. Kuadran 2 key players, kelompok paling penting. Jadi kunci, ini kelompok yang kuncinya termasuk pengaruh nelayan dan pembudidaya, pencari kompos dan perangkat desa. Mereka punya pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengelolaan eceng gondok. Selanjutnya ada kuadran 3 crowd, pengaruh dan kepentingan rendah seperti masyarakat non perikanan. Jadi masyarakat yang tidak aktif dalam bidang perikanan tapi dia memiliki pengaruh juga tapi rendah gitu. Selanjutnya ada kuadran 4 konteks setter,
pengaruh tinggi tapi kepentingannya rendah. Jadi dia memiliki pengaruh yang tinggi tapi dia tidak mempunyai kepentingan yang signifikan terhadap eceng gondok gitu. Analisis AHP, Analytical Hierarchy Process, solusi terbaik. Jadi analisis AHP itu merupakan solusi yang terbaik gitu. Jadi kita menganalisis mana sih solusi yang terbaik itu. Peneliti menguji 5 alternatif solusi pengelolaan eceng gondok melalui AHP yaitu. Jadi si peneliti jurnal ini tuh menguji 5 alternatif gitu. Yang pertama ada dinas terkait, solusi pertama ada dinas terkait dengan masyarakat, kerjasama langsung, jadi dinas sama masyarakat gitu. Nah di sini peringkat prioritasnya paling tinggi, jadi dia memiliki sampel yang paling tinggi yaitu 0,43. Terus selanjutnya ada semua desa sekitar rawa pening. Jadi solusi pengelolaannya itu semua desa sekitar rawa peningnya, tapi memiliki peringkat kedua yaitu 0,24. Masyarakat desa asinan mandiri. Jadi hanya masyarakat desa asinan saja yang mengelola. Tapi peringkat prioritasnya hanya 0,03 gitu. Kelima gitu. Terus selanjutnya ada masyarakat desa asinan. Jadi yang mengelola masyarakat desa asinan tapi dibantu peralatan dinas gitu. Jadi peralatan pemerintah, memiliki tingkat prioritas yang kecil 0,10, keempat lah. Dan yang terakhir ada dinas saja yang mengelola. Jadi hanya dinas tapi masyarakat tidak setuju, makanya di sini nilai samplingnya 0,18 18 ya, ketiga. Berarti dia ketiga dong. Berarti ya ini ketiga bukan terakhir. Berarti yang terakhir itu tuh masyarakat desa asinan sendiri itu merupakan solusi yang terakhir gitu. Nah, kesimpulan dari analisis AHP ini, maka kita dapat kesimpulan bahwa si AHP ini memiliki solusi terbaik dalam pengelolaan dilakukan oleh dinas dan masyarakat bersama, yaitu ini nih. Jadi maaf. Nah, jadi solusi yang terbaik dimenangkan oleh dinas dan juga masyarakat. Dia kerjasama langsung dengan masyarakat dinasnya. tingkat prioritas 0,43. Kenapa sih? Karena pemerintah punya kapasitas dan anggaran tentunya. Masyarakat lebih mengenal kondisi lapangan. Jadi pemerintah punya kapasitas dan anggaran, dan juga masyarakat lebih mengenal kondisi lapangan. Jadi solusi pengelolaan terbaik didapat oleh dinas plus masyarakat gitu. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu pengelolaan eceng gondok membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena adanya ketergantungan dan pengaruh yang berbeda-beda antar stakeholder. Kerjasama intensif antara dinas dan masyarakat terbukti menjadi solusi paling tepat dalam mengendalikan pertumbuhan eceng gondok dan menjaga ekosistem rawa pening. Nah, jadi solusi kesimpulan dari jurnal tersebut merupakan eceng gondok harus dikelola oleh dinas dan masyarakat, karena itu merupakan keputusan yang terbaik yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dari sampling yang ada, dari dari metode snowball sampling ya kalau itu. Nah, relevansi jurnal dengan kehidupan nyata lainnya. Jadi jurnal-jurnal ini memiliki pelajaran bagi kehidupan nyata kita, yaitu bahwa penelitian ini merupakan umum terjadi di kehidupan masyarakat. Jadi masalah ini tuh masalah yang banyak terjadi gitu di kehidupan masyarakat. Ya sangat umum lah yang kita ketahui, bukan hanya eceng gondok. Contohnya aja pengelolaan
tebu atau pengelolaan gula, kan bisa kan ya. Itu juga merupakan umum terjadi di kehidupan masyarakat. Contoh-contohnya banyak juga. Nah, selanjutnya, dalam banyak isu kebijakan stakeholder memengaruhi situasi masyarakat. Nah, jadi stakeholder atau pemangku kekuasaan itu sangat mempengaruhi situasi masyarakat. Jadi masyarakat itu dipengaruhi oleh para stakeholder, para pemangku kekuasaan. Jika mereka bisa bekerja sama, ya bisa menghasilkan hasil yang baik. Itu jika tidak bisa bekerja sama, ya maka kepentingannya itu menjadi terpecah belah dan susah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini juga relevansinya bahwa memanfaatkan potensi lokal. Nah, jika kalian ingin melihat referensi di sini saya mengambil dari jurnal ini, tentunya analisis pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan eceng gondok, dan juga dari sains ini, dari buku ini, yang dimana saya mengetahui dari buku ini itu dari buku pemodelan sistem yang di e-kampus yang diberikan oleh Bumia. Nah, nanti link video pembelajaran saya upload ya Bu ya. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.